Ya, sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi yang menurun cukup dalam. Saat membuka rapat paripurna DPR RI ke-1, masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Pada kesempatan itu juga dalam paparan pengantar RAPBN 2025 beserta nota keuangannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka sidang paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi yang menurun cukup dalam. Namun Puan tetap memberikan apresiasi karena Indonesia masih bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Selain itu, Puan mengingatkan APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi. Sementara dalam paparan rancangan APBN 2025 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Meskipun sempat diterpa pandemi dan gejolak geopolitik, namun tingkat kemiskinan dan pengangguran dianggap menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2020. Selain memaparkan kondisi ekonomi, Presiden Jokowi juga memaparkan RAPBN tahun 2025 direncanakan sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 di Gedung Nusantara MPR DPR RI. Presiden memastikan program makan gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo memastikan program makan gratis Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Hal tersebut disampaikan dalam pidato rancangan anggaran pendapat dan belanja negara RAPBN 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta. Presiden mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk dalam RAPBN 2025 adalah program makan bergizi gratis. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Menurut Presiden, program makan bergizi gratis sebagai salah satu kebijakan jangka pendek ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi ekonomi global pada tahun 2025 bakal membaik. Hal ini dipandang akan diikuti membaiknya perekonomian Indonesia tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan kondisi ekonomi di global tahun 2025 mendatang akan membaik dibandingkan dengan tahun ini.
Dalam konferensi pers rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2025, Airlangga menilai hal ini dipandang akan mampu mendorong ekonomi nasional di tahun mendatang. Airlangga menyebut saat ini pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua tahun 2024 masih di angka 5% meski daya saing turun dari 34 ke 27. Di dalam negeri, inflasi masih tetap terjaga di angka 2,1%. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrim RI turun ke angka 0,83 per Maret 2024, mendekati target 0% di tahun 2024. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,82% di bulan Februari 2024. Dengan jumlah pekerja meningkat 3,5 juta orang. Kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diperkirakan sedikit membaik dibandingkan 2024. Sementara kita melihat juga inflasi itu relatif menurun, daya saing kita turun dari 34 ke 27, dan ini didorong oleh efisiensi dari segi bisnis, efisiensi pemerintah. Airlangga menambahkan di tahun 2025 mendatang, sejumlah strategi besar dilakukan pemerintah, mulai dari revitalisasi mesin ekonomi, mengembangkan mesin ekonomi baru dengan mengedepankan industrialisasi termasuk pengembangan digitalisasi dan AE termasuk peningkatan transisi energi. Pemerintah juga bakal memperkuat ketahanan sosial dan pemberdayaan serta program makan siang gratis, perlindungan sosial, dan pembiayaan mikro. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Lina, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Istana Merdeka, Jakarta. Ya Sabrina dan juga pemirsa, salah satu yang menjadi fokus utama adalah kepastian keamanan jaringan karena upacara Hari Kemerdekaan tahun ini akan dilakukan di 2 tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara kemerdekaan tahun ini akan dilakukan di 2 tempat, yakni di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah persiapan terus dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satunya yang menjadi fokus utama adalah seperti pengecekan jaringan untuk memastikan keamanan jaringan karena upacara Hari Kemerdekaan dilakukan hybrid yang nantinya terhubung dengan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Istana Negara bersama sejumlah tamu undangan termasuk mantan Wapres RI, para menteri, tokoh masyarakat, pejabat TNI Polri, ASN dan masyarakat sekitar Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan.